Enggak, itu kan saya kan kalau nggak diwawancari sama Refli kan saya nggak ngomong begitu. Kepancing sama Pak Refli. Ya itulah saya. Kenapa Pak Refli nanya itu kan? Jadi itu bukan berarti diagendakan. Saya itu orangnya ngalir aja. Itu bab NU ya. Saya bisa pahami bahwa Gus Nur sebenarnya sedang memberontak dengan fenomena NU mainstream saat ini ya. Dan itu baik menurut saya ya. Jadi kalau orang punya hati nurani, punya intelektualitas, punya kejujuran, kalau melihat hal-hal yang nggak benar harusnya bersuara kan begitu. Coba sekarang Mbak tanya lagi NU, saya akan jawab seperti itu lagi nanti, gitu loh. Jadi itu sudah naluri. Gitu. Siapapun yang terlibat dalam pembuatan konten YouTube ini tentunya akan dipanggil semua. Siapa yang merekam, siapa yang mewawancarai, siapa yang ngedit, siapa yang mengunggah atau mengupload, semuanya akan dipanggil. NU itu kata dulu Selamat Effendi, kenapa anggotanya banyak? Karena yang meninggal pun tetap dihitung. Jadi sekali NU dia tetap NU, yang meninggal pun tetap dihitung. Makanya jumlahnya lebih banyak daripada Muhammadiyah ya. Mengkritik seperti saya ini banyak, ada yang lewat buku, ada yang lewat ceramah-ceramah. Jadi ini hanya persoalan sepele internal, dan NU itu dari dulu sudah biasa dikritik, sudah biasa dibenahi, dibangun, sudah biasa. Dan saya pertanggungjawabkan itu hujah saya itu dunia akhirat, tidak saya cabut. Sugi Nur Raharja yang menjadi tersangka kasus ujaran kebencian terhadap Ormas Nahdlatul Ulama mengaku bahwa penghinaan kepada NU karena terpancing pertanyaan oleh Refli Harun. Sebelumnya Sugi ditahan karena dianggap menghina dan mengujarkan kebencian karena mengibaratkan NU seperti bus yang disopiri orang mabuk dengan kondektur teler dan kernet ugal-ugalan. Saya ibaratkan NU sekarang itu seperti bis umum, supirnya mabuk, kondekturnya teler gitu, keneknya ugal-ugalan, supirnya keneknya juga begitu, dan penumpangnya itu kurang ajar semua, merokok juga, nyanyi juga, buka-buka aurat juga, dangdutan juga. Sugi Nur mengaku dirinya terpancing saat mengungkapkan hal tersebut di akun YouTube-nya. Dikutip dari detik.com, di Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 28 Oktober 2020, Sugi Nur buka-bukaan soal pernyataannya yang menyeretnya jadi tersangka. Dalam video yang ditayangkan di akun YouTube Munjiat Channel, Sugi Nur tampak sedang berbincang dengan Refli Harun. Video itu diunggah pada 16 Oktober 2020. Pada menit 3.45 di video tersebut, Sugi Nur menyampaikan pendapatnya soal kondisi NU saat ini. Menurut Sugi Nur, NU saat ini tidak seperti NU yang dulu. Sebelum rezim ini, kemana jalan dikawal Banser. Saya ada mayem sama NU, ndak pernah ada masalah. Nah, tapi setelah rezim ini lahir, tiba-tiba 180 derajat itu berubah, ujar Sugi Nur dalam video tersebut. Saya ibaratkan NU sekarang itu seperti bus umum, supirnya mabuk, kondekturnya teler, kerneknya ugal-ugalan, dan penumpangnya itu kurang ajar semua, merokok, nyanyi juga, buka-buka aurat juga, dangdutan juga. Lanjutnya, Sugi Nur lantas menyebut sejumlah nama. Dia menyebut nama pegiat media sosial Permadi Arya atau Abu Janda, Ketua Umum GP Ansor, Yakut Khalil Kaumas, hingga Ketua Umum PBNU, Said Akil Siroj. Mendengar pernyataan Sugi Nur yang cukup keras, Refli Harun buru-buru ingin menyudahi pembahasan tentang NU. Saya cukupkan bab ini, jangan sampai saya digugat juga nanti, kata Refli Harun. Namun Sugi Nur masih ngotot ingin membahas NU, sehingga Refli Harun memberikan waktu. Sugi Nur lantas mencontohkan ketika Kiai Haji Ma'ruf Amin dilecehkan.
Kesucian-kesucian Kiai NU itu dilecehkan oleh rezim ini, tapi mereka justru malah memusuhi saya. Ya udah, tandas Gus Nur. Dikonfirmasi soal pernyataannya tersebut, Sugi Nur menyebut dirinya terpancing oleh Refli Harun sehingga melontarkan analogi NU seperti bus yang dikendarai sopir mabuk. Ya itu kan saya kan kalau nggak diwawancara sama Refli, saya kan nggak ngomong gitu, kata Gus Nur membuka perbincangan. Dia mengenakan rompi tahanan Bareskrim warna oranye dipadu peci warna putih. Sugi Nur mengatakan kritik terhadap NU itu tidak direncanakan dirinya untuk ada dalam video wawancara dengan Refli Harun. Namun Sugi Nur mengaku memang akan menyampaikan hal serupa bila ditanya soal kondisi NU saat ini. Bareskrim Polri menjadwalkan pemanggilan kepada Refli Harun terkait kasus ujaran kebencian Sugi Nur Harja alias Gus Nur ini. Polri mengatakan Refli akan dipanggil hari ini, Selasa 3 November 2020. Iya, info dari penyidik demikian. Rencananya besok 3 November 2020 pukul 10.00 WIB. Kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Abistiono saat dimintai konfirmasi Senin 2 November 2020. Refli dipanggil sebagai saksi. Keterkaitannya, video kasus ujaran kebencian Gus Nur berasal dari video sesi tanya jawab dengan Refli. Gus Nur sendiri ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian karena diduga menghina NU. Bareskrim Polri memastikan siapapun yang terlibat dalam kasus ini akan dipanggil untuk diperiksa. Hingga saat ini, ada 4 saksi yang sudah diperiksa terkait kasus ujaran kebencian Gus Nur. 4 orang itu terdiri atas pelapor dan saksi ahli. Menanggapi pengakuan Sugi Nur, politikus Partai Solidaritas Indonesia sekaligus CEO of Indonesian Cyber Mu'annas Al-Aidid menanggapi pengakuan Sugi Nur atau Gus Nur bahwa penghinaan kepada NU karena terpancing pakar hukum tata negara Refli Harun. Mu'annas Al-Aidid menilai apa yang disampaikan Gus Nur ini merupakan pembelaan untuk diri sendiri dan menyalahkan Refli. Karena itu Mu'annas menyarankan agar Gus Nur dan Refli Harun berbagi sel saja. Pembelaan paling efektif saat ini, ya saling menyalahkan. Sudahlah, berbagi sel, jalan aja tengahnya dengan RH, kata Mu'annas Al-Aidid di Twitternya, Sabtu 31 Oktober 2020. Sebelumnya, pegiat media sosial Denny Siregar juga berkomentar mengenai Sugi Nur atau Gus Nur yang mengaku penghinaan pada NU karena terpancing pakar hukum tata negara Refli Harun. Denny Siregar melihat pemberitaan itu di media daring dan berkelakar bahwa Gus Nur tidak ingin terpenjara sendiri karena kasus tersebut. Bang Refli, Sugi gak mau dipenjara sendirian, katanya, kata Denny Siregar lewat akun Twitternya dengan emoji tertawa.